HBO Max akhirnya merilis trailer terbaru Justice League Snyder Cut. Di trailer ini kita diperlihatkan beberapa hal yang baru yang sebelumnya memang sudah dijanjikan oleh Zack Snyder sendiri, termasuk final formnya Steppenwolf hingga dimunculkannya Joker Jared Leto, yang tentunya semua itu terjadi berkat tambahan dana sebesar $70 juta untuk melengkapi reshoot Snyder. Dan tanpa basa-basi, mari kita bahas trailer ini. Di awal trailer, kita diperlihatkan kembali dengan kejadian terbunuhnya Superman dari film Dawn of Justice. Bedanya, di sini terlihat teriakan Superman mengeluarkan semacam gelombang yang kuat, dan sepertinya gelombang itu menjangkau jarak yang sangat jauh. Kemungkinan teriakan Superman ini yang akhirnya mengaktifkan Mother Boxes, dan akhirnya memicu kedatangan Steppenwolf ke bumi. Hal ini juga dikuatkan dengan narasi suara Lex Luthor yang juga diambil dari film Dawn of Justice sebelum Steppenwolf menginvasi bumi. Lalu setelah itu kita dibawa ke Themyscira. Terlihat sebuah bangunan besar roboh dan dari sebuah tebing Hippolyta menyaksikannya. Kemungkinan yang masuk akal bangunan itu adalah tempat penyimpanan Mother Box milik bangsa Amazon yang hancur setelah Steppenwolf berhasil mengambilnya. Setelah itu kita melihat Batman yang mengenakan kostum Nightmare-nya, dan Batman bilang jika dia mengalami sebuah mimpi buruk yang sepertinya mimpi itu adalah sebuah firasat akan datangnya kehancuran. Tentu saja perkataan Bruce Wayne ini benar karena sekali lagi di film Dawn of Justice dia antara sadar atau tidak sempat dikunjungi oleh The Flash dari masa depan yang memberitahukan jika selama ini dia benar tentang Lois Lane. Kemungkinan di Nightmare-nya Batman, Lois Lane sudah mati dan Superman berhasil dimanipulasi oleh Darkseid sehingga dia menjadi jahat di bawah kendali Darkseid. Hal lainnya yang membuat Bruce yakin tentang mimpinya adalah ketika Diana menjelaskan sejarah invasi Steppenwolf sebelumnya, sehingga dengan begitu dia berusaha mencegah kehancuran itu dengan merekrut beberapa superhero lainnya. Perbedaan yang menarik di trailer ini adalah Diana sepertinya mengetahui sejarah invasi dari Darkseid dengan langsung mengunjungi kuil Amazon dan dia melihat mural Darkseid di sana. Sedangkan di versi Whedon, dia hanya melihat tayangan dari TV yang memberitakan adanya panah api dari Amazon yang tujuannya untuk memperingatkannya akan adanya ancaman yang besar. Selanjutnya kita melihat juga Darkseid yang sedang dijanjikan oleh Steppenwolf. Dari kata-katanya Steppenwolf yang mengatakan jika dunia akan jatuh, kemungkinan ini terjadi sebelum Steppenwolf datang ke bumi. Di sini kita juga melihat Darkseid dengan matanya yang bersinar, yang tentu saja bisa mengeluarkan Omega Beam. Kemudian di sebelah kirinya ada Desaad yang merupakan penasehat sekaligus algojonya Apocalypse. Menurut Snyder, Desaad ini akan berperan sebagai perantara antara Darkseid dan Steppenwolf. Jadi mungkin kita akan diberitahu tentang hubungan mereka berdua melalui Desaad ini. Lalu di sebelah kanannya ada karakter baru yang juga sudah dikonfirmasi oleh Zack Snyder sendiri, dan dia adalah Granny Goodness. Di komiknya, Granny Goodness ini merupakan jenderal wanitanya Darkseid, dan dia merupakan orang yang kejam yang memiliki metode penyiksaan untuk menjadikan seseorang menjadi prajurit setianya Darkseid. Setelah itu kita melihat aksi Wonder Woman yang sudah kita tahu dari film versi sebelumnya. Di sini dia sedang berusaha menyelamatkan tawanan teroris di sebuah gedung. Tapi bedanya dari versi sebelumnya, di sini Wonder Woman gagal dalam menyelamatkan mereka dan menyebabkan gedung itu meledak. Selanjutnya ada Cyborg yang di sini sepertinya lebih menguasai tubuhnya. Seperti yang kita tahu, Snyder mengatakan jika Cyborg akan menjadi jantung cerita di film ini. Mungkin saja ini tentang bagaimana Cyborg akan berinteraksi dengan Mother Boxes karena dia sendiri merupakan bagian dari Cyborg. Dan di sini kita melihat Cyborg yang dalam bentuk manusianya atau sebagai Victor Stone. Kemungkinan ini adalah kejadian saat dia berinteraksi dengan Mother Boxes dan dia justru tergoda untuk mengembalikan masa lalu dan tujuannya yang hilang karena sekarang dia sudah menjadi mesin. Berbeda dengan Cyborg, Superman justru sebaliknya. Dia masih dalam proses mencari tujuan hidupnya sebagai alien di tempat yang asing, bumi maksudnya. Di adegan pembangkitannya ini terdengar pesan Jonathan Kent dari film Man of Steel yang mengatakan jika Clark Kent dikirim ke bumi untuk satu alasan, maka carilah alasan tersebut. Dan sepertinya alasan atau tujuan hidupnya adalah Lois Lane.
Sebagaimana yang Flash katakan kepada Bruce Wayne dan yang Superman katakan kepada Batman di Nightmare Vision, yang katanya Batman sudah mengambil Lois Lane darinya. Kemungkinan karena perbuatan Flash ini realitas alternatif terbentuk dan Lois Lane di sini tidak jadi mati, sehingga Superman pun akan memihak Justice League dengan kostum hitamnya. Kemudian di trailer ini ada Alfred yang mengatakan jika kau tidak bisa mengalahkan banteng, maka jangan melambaikan kain merah padanya. Kemungkinan ini dikatakan kepada Bruce Wayne saat dia berencana akan membangkitkan Superman. Meskipun ini adalah sebuah metafora, perkataannya ini seperti menggambarkan antara Steppenwolf dan Superman, di mana jika Bruce Wayne tidak bisa mengalahkan Steppenwolf, maka jangan coba-coba untuk menghidupkan Superman, karena Alfred khawatir jika rencana Bruce hanya akan membahayakan dirinya sendiri, karena rencana ini sangat beresiko dan tidak bisa diprediksi apakah Superman akan memihak kepada Bruce atau sebaliknya. Sementara untuk Batman, di trailer ini dia menggunakan Batmobile baru yang sepertinya terinspirasi dengan Batmobile dari komik The Dark Knight Returns karya Frank Miller. Motif Bruce membuat kendaraan ini kemungkinan besar karena dia sudah bersiap untuk nightmare-nya, atau dia belajar dari kejadian di Dawn of Justice. Dan seperti yang kita tahu, Batman selalu memiliki skenario untuk mengalahkan semua orang, termasuk para superhero. Setelah itu ada Flash juga yang pastinya juga akan memiliki porsi cerita yang lebih di Snyder Cut ini. Terlihat Barry sedang menyelamatkan Iris West di sini. Lalu yang lainnya, dia juga sepertinya akan memasuki Speed Force untuk melakukan time traveling. Tapi sepertinya dia tidak melakukan time traveling ke event Dawn of Justice, karena sekali lagi realitas waktu telah berubah. Dan di Dawn of Justice, kostum Flash sepertinya lebih advance dari yang sekarang. Untuk Aquaman sendiri tidak begitu ada banyak penambahan, tapi kita melihat jika Arthur Curry sebelumnya tidak memiliki armor Atlantean. Dan di Justice League 2017, dia mengatakan jika dia membutuhkan sesuatu dari Mera. Mungkin di sini akan ada penjelasan dari mana dia akan mendapatkan armor dan trisulanya. Dan yang terakhir, akhirnya kita melihat tampilan baru Joker-nya Jared Leto yang dipastikan akan bekerja sama dengan Batman. Sebagai tambahan, di akhir trailer ini Joker mengucapkan kata-kata meme-nya yang terkenal, "We live in a society." Yang uniknya, meme Joker ini sebenarnya tidak mengutip kata-kata Joker di film-film sebelumnya. Jadi ini murni meme yang dimasukkan Snyder sebagai kejutan untuk para fans. Karena sekedar informasi saja, sebelum perilisan film Joker 2019, ada sebuah petisi yang menginginkan Joker-nya Joaquin Phoenix mengatakan kata-kata meme itu. Dan sayangnya petisi itu tidak dikabulkan oleh Todd Phillips, namun akhirnya dikabulkan oleh Zack Snyder dengan Joker lain tentunya. Itulah tadi sedikit breakdown untuk trailer terbaru Justice League Snyder Cut. Semoga kalian menyukainya, dan jika kalian punya teori lain atau mungkin ingin mengkoreksi konten ini, please educate me. Terima kasih.